uh, S3 di Fisika ITB. Silakan Pak Ellen. Mungkin waktunya dioptimalkan ya Pak Ellen ya, diefektifkan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin share ya Pak. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya audio saya. Menarik sekali diskusinya. Alhamdulillah kita cukup antusias dengan diskusi tersebut. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang diseminasi hasil studi doktoral di Fisika ITB. Jadi memang kegiatan ini dikemas terlihat seperti dua kegiatan, tapi harapannya dengan topik-topik yang dihasilkan, yang ditawarkan itu, kita juga melihat kira-kira studi ini akan dibawa kemana dan parameter tadi itu implementasinya seperti apa, gitu ya, parameter-parameter fisika yang akan kita analisis. Mungkin itu ya. Kenapa sedikit digabung. Kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan FGD ini tadi 3 hal pertama yang di bawah ini sudah kita capai, dan saya melihat ini seperti gayung bersambut ya. Jadi teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu dari Universitas Andalas dan Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa bekerja sama di kedepannya. Kemudian di sini adalah tujuannya menyampaikan hasil studi tugas belajar dan juga mengelola pengetahuan nuklir untuk tujuan pengawasan. Jadi saya kuliah di program studi dokter fisika di ITB. Jadi sedikit ini saya sampaikan bahwa program studi dokter fisika ini sudah terakreditasi A ya oleh BAN PT, dan juga untuk S1-nya malah sudah terakreditasi secara internasional oleh SIN di Jerman. Secara garis umum, program studi dokter fisika ini, jadi teman-teman yang hadir dari Unsri dan Bu Meni dan Pak Pibernya alumni dokter fisika, dan Pak Tepi juga. Jadi ada 4 tahap, yaitu pertama kualifikasi, kemudian penyusunan proposal, penelitian, dan ujian disertasi. Jadi di kualifikasi ini adalah untuk menyari tarian pertama. Jadi kalau kita non magister fisika itu ada 12 SKS yang harus lulus, yaitu ada 4 mata kuliah wajib S2 fisika yang harus lulus, seperti mekanika kuantum, mekanika statistik, mekanika analitik, elektrodinamika, komputasi, dan instrumentasi. Kita tinggal pilih 4 mata kuliah wajib tersebut. Kalau lulus baru masuk ke tahap berikutnya dan seterusnya. Di sini saya akan menyampaikan sebagian besar dari studi materinya ini adalah ketika saya sidang promosi ya, di sidang dokter dan sidang terbuka dan sidang tertutupnya. Jadi judul yang saya angkat di sini adalah desain dan analisis metronik gas cool fast reaktor modular menggunakan paralelisasi metode Monte Carlo. Jadi saya dibimbing oleh promotor yang luar biasa baik ya, menurut saya menghasilkan banyak lulusannya, yaitu Pak Profesor Dr. Jackie Siut, kemudian dengan co-promotor Pak Abdul Waris dan Pak Dwi Irwanto. Kemudian saya mengambil latar belakang, jadi adanya kebutuhan energi listrik. Jadi di disertasi ini saya mengambil adanya latar belakang ya, adanya kebutuhan energi listrik, kemudian ditawarkan adanya reaktor nuklir masa depan yang memiliki karakteristik modular, umur panjang, keselamatan tinggi, ekonomis, berkelanjutan, dan non-proliferation. Kemudian melakukan desain reaktor nuklir dengan, kita tahu ada 2 pendekatan dalam melakukan desain reaktor, yaitu ada deterministik dan probabilistik. Jadi di sini kita memilih pendekatan probabilistik dengan kode Monte Carlo, yaitu OpenMC dan MCMP. Kemudian melakukan analisis netronik. Jadi banyak aspek di sini, ada pemodelannya, parameter fisik, termasuk material, desain, dan analisis. Kemudian rumusan masalah.
Jadi pertama kami melakukan bagaimana pemodelan dan desain reaktor cepat tersebut, kemudian melakukan karakteristik neutroniknya, kemudian melakukan simulasi skema burn-up candle. Jadi memang awalnya ini memang saya ketika proposal itu memang inginnya mengarahkan ke pengen fokus ke teknis paralisasinya tadinya. Tapi ketika berkembang dan banyak ide, jadi memang di proposal itu boleh dimungkinkan untuk berkembang di akhirnya. Jadi ya saya akhirnya masuk ke skema burn-up candle reaktor dan kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian tujuan penelitian itu melakukan pemodelan. Jadi pemodelan dari pin bahan bakar, assembly, dan teras skala penuh dan 3 dimensi. Jadi memang kelebihan dari metode Monte Carlo ini adalah kita bisa mensimulasikan dengan skala penuh dan 3 dimensi, kemudian menganalisis hasil perhitungan karakteristik terasnya dan menganalisis candle GFR tadi. Kemudian ruang lingkupnya ini, jadi gas cool fast reactor yang akan dianalisis adalah dengan rentang daya 100 sampai 600 MW thermal, kemudian menggunakan OpenMC dan MCNP, kemudian kita juga melakukan konfigurasi komputasi paralel OpenMP dan OpenMPI, kemudian menggunakan data pustaka nuklirnya INDF, kemudian juga menganalisis candle. Kemudian ini pelaksanaan penelitiannya cepat saja. Jadi pertama adalah melakukan penentuan spesifikasi, melakukan preparasi input, perhitungan tingkat pin, perangkat, bahan bakar, kemudian teras, kemudian pemilihan materialnya, material bahan bakarnya, kelongsong dan reflektor, kemudian investigasi desain geometri dan konfigurasi teras selimutnya. Jadi kalau reaktor cepat ini memang diharapkan punya kemampuan breeding ya. Kemudian mendapatkan desain yang optimal, kemudian juga melakukan implementasi skema pembakaran candle pada gas cool fast reactor. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi ini adalah gambar dari evolusi reaktor nuklir dari generasi ke generasi. Jadi yang kita bahas di sini akan saya fokuskan adalah reaktor generasi 4 yang memiliki karakteristik lebih selamat, lebih aman, sustainable, kompetitif, dan versatile. Artinya dia serbaguna, tidak hanya untuk menghasilkan energi listrik saja. Kemudian ada 6 kandidat reaktor maju ya, reaktor yang ditawarkan oleh Gen 4, yaitu sodium fast reactor, lead fast reactor, very high temperature reactor, gas cool fast reactor, supercritical water cool reactor, dan molten salt. Jadi kalau kita lihat cermati di 6 yang ditawarkan ini adalah 5 diantaranya adalah spektrum yang paling cepat ya. Jadi memang ini menarik sekali untuk kita bahas gas cool fast reactor. Jadi di sini kami memilih gas cool fast reactor ini kenapa? Mungkin banyak pertanyaan, hampir ketemu pembimbing atau rekan-rekan peneliti. Saya memilih ini awalnya disebabkan kita tuh ingat euforia HTR di awal 2017, tapi saya melihat juga ada perubahan konstelasi politiknya, jadi saya coba tetap pendinginnya gas, cuman masuk ke fast reactor. Dan ternyata gas cool fast reactor ini memiliki beberapa keunggulan. Secara umum gas cool fast reactor ini agak mirip dengan boiling water reactor ya. Jadi satu siklus kerja yang langsung direct ke turbin akan menghasilkan listrik gitu ya. Dan juga di sini kami menggunakan skema bahan bakarnya adalah fuel tin pipe ya. Jadi ini memang udah populer di standar power reactor ya. Jadi ada fuel pellet, kemudian dibungkus oleh cladding, kemudian ada helium gas-nya. Jadi kalau kita lihat pilihan-pilihan untuk bahan bakar ini kan banyak. Ada yang nitric fuel, ada yang pellet dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian sedikit saya sampaikan histori penelitian teras GFR ini. Jadi teras GFR ini, gas cool fast reactor ini sudah dirintis oleh OECD ya dengan teras GFR Allegro namanya, ini eksperimentalnya dengan daya 75 MW thermal, kemudian juga ada teras besarnya GFR 2400. Ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke jenis bahan bakar. Jadi karena saya masuk ke riset dasar ya, jadi kita memiliki rentang penelitian yang luas sebenarnya ya, dan kita bisa banyak mengkreasikan ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan pekerjaan kita di Bapeten, mungkin akhirnya saya masuk rimba belantara penelitian yang harus saya matchingkan nantinya ketika lulus
bermanfaat nggak untuk saya ketika didapatkan gitu. Jadi kalau kita lihat nih yang ditawarkan adalah plutonium fuel ya. Jadi plutonium fuel ini kalau kita lihat spektrum di sini ya. Jadi PU239 ini, jadi kalau kita ingat kembali, jadi bahan bakar itu kan berarti bahan fisil itu U233, U235, yang ganjil ya, 239, 241 untuk PU-nya. Nah, PU ini powerful di neutron cepatnya. Jadi PU239 ini bagus untuk misalnya terkait dengan kritikalitasnya dan breeding. Kemudian juga ini banyak terkumpul di spent fuel ya, untuk nuclear explosive device. Jadi bisa dismantling bahan bom yang sudah ada bisa digunakan untuk bom nuklir. Kira-kira seperti itulah skemanya. Jadi emang ingin membakar plutonium yang ada. Jadi kalau kita perhatikan ini reaksinya yang kami tawarkan tidak hanya MOX, tapi ini salah satunya. Kalau ada MOX PU2 sekitar 7%, berarti 65%-nya adalah bahan fisil PU239 dan 241. Kemudian ada 238, dan 238 pun akan menghasilkan 3% PU. Yang akan memberi kontribusi 2% untuk fission product, 3% yang dari atas ya. Kemudian, jadi ketika reaktor sudah terbakar ya dengan burn-up tertentu, masih tersisa 238. Ini juga bisa dimanfaatkan. Kemudian juga kami menggunakan di sini adalah isotop metrik dari plutoniumnya ini adalah untuk yang reaktor grade ya. Jadi ada weapon grade, reaktor grade, dan nuclear grade ya kira-kira. Ini ditandai oleh PU240 ini yang ini kita menggunakan juga karena proliferation, jadi yang PU240-nya besar dari 20%. Kemudian kita masuk sedikit tentang studi desain reaktor. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa ilustrasi reaktor uranium plutonium itu seperti ini. Jadi ada satu neutron yang akan menyebabkan reaksi fisi ya. Kemudian fisi akan tercipta fission product, energi, dan neutron baru. Kira-kira yang perlu diperhatikan adalah sejarah neutronnya, kritikalitas. Jadi ya, tadi Pak Aji singgung ada agent value, ini ada faktor multiplikasi. Juga kita bisa hitung reaktivitasnya, kita bisa hitung flux-nya, dan kita bisa hitung reaction rate-nya. Ini semua bisa kita ketahui gitu. Kemudian selain itu juga kita ingin mengetahui dalam analisis neutronik ini, kita ingin tahu laju produksi neutronnya seperti apa, ini skemanya, dan juga ingin mengetahui ilustrasi skema peluruhan. Jadi kalau ada material A, misalnya A, dia akan di B dikai jadi A, jika ketemu neutron akan dikai kembali atau menghasilkan neutron kembali. Ini kira-kira ini skema peluruhannya. Juga kita perlu mengetahui tentang rantai peluruhan transmutasi nuklida uranium. Jadi kalau kita perhatikan ya, banyak isu yang berkembang seperti ada PLTT, itu kan agak naif ya. Kalau PLTT thorium 232 itu bukan bahan fisil, kita sama-sama tahu ya. Tapi ya itulah dibungkus-bungkus. Akhirnya kita yang ngerti nuklir akhirnya agak skeptis ini beneran atau enggak gitu. Tapi kira-kira kalau perhatikan ini ada 235, 239, ini 238 ini sebagai kartilnya, kemudian PU239, PU241. Sorry. Kemudian kita masuk ke code atau metode yang akan kita kerjakan. Jadi simulasi metode Monte Carlo ini merupakan proses mengetahui perilaku rata-rata partikel. Jadi kita simulasikan ada partikel fiktif yang kita beri karakteristik tertentu ya. Misalnya kalau dia karakteristik neutron seperti apa, elektron, banyak partikel sebenarnya yang bisa kita terapkan ya. Kemudian dibangkitkan, bertumbukan secara acak, dan kita tentukan menggunakan central limit theorem ini ya. Jadi dia akan perilaku neutron terhamburnya akan diperhatikan, kemudian melakukan perhitungan ulang. Kemudian metode tadi Pak Aziz sudah sampaikan, metode Monte Carlo ini akhir-akhir ini memang menjadi bahasanya menarik karena seiring dengan kemampuan komputasi yang baik ya. Jadi kalau dulu itu memang agak dihindarkan karena memang waktu untuk komputasinya sangat besar ya. Pertama waktu komputasi dan
hasil yang kita harapkan. Jadi kita udah running 1 minggu, ternyata hasilnya salah, akhirnya ulang lagi. Itu yang mungkin agak menjadi kurang menarik menggunakan Monte Carlo. Tapi akhir-akhir ini dengan adanya perkembangan komputer yang baik, HPC terutama juga membantu metode Monte Carlo ini untuk menjadi bangkit kembali, disenangi oleh para peneliti. Kemudian kode MCNP. Jadi awal-awal kuliah saya tuh berangkat dengan pengalaman bekerja di pengkajian. Jadi pikiran saya pertama kali adalah pengen awalnya saya ingin membuat code sendiri, jadi masuk ke komputasi nuklir. Tapi mengingat besarnya effort yang digunakan, maksudnya dalam artian code saya ini bisa jadi peluangnya tidak banyak digunakan oleh orang lain. Akhirnya saya mencoba mencari code-code apa yang sudah umum digunakan, tapi dia bersifat open. Jadi saya ada pengalaman yang betul ya, atau pengalaman yang kalau menurut saya sih kurang menarik ya dengan code-code yang license ini. Jadi saya coba menggunakan OpenMC. Jadi OpenMC ini memang code baru, dirilis tahun 2011, memiliki kemampuan yang ternyata lebih powerful setelah saya pelajari dibandingkan MCNP sekalipun. Jadi dia menggunakan kode Monte Carlo Code, basisnya menggunakan Python dan MPI, dan bisa dilakukan komputasi paralel. Ini ilustrasi transport partikel, ini mirip seperti MCNP. Kemudian juga ini peta indeks kisi OpenMC. Kemudian, nah karena OpenMC ini ya code baru, tentu sering kali akan ditemui pertanyaan besarnya, apakah code ini sudah valid? Apakah code ini sudah terverifikasi? Apakah code ini sudah betul gitu? Nah ini akhirnya saya pelajari MCNP atau juga menggunakan code pembanding, yaitu pada MCNP yang sudah license. Kebetulan Bapak Jaki juga punya, di Bapak juga punya beberapa teman, terutama Pak Ajis dan beberapa teman yang punya license code sebagai code user dari MCNP. Jadi memang ini tujuannya untuk membandingkan pekerjaan OpenMC saya sudah betul atau belum. Jadi sejarah ini ada ilustrasi mirip dengan OpenMC. Jadi ada partikel, kita coba simulasikan partikel fiktif tersebut, ada berapa banyak, kemudian masuk ke suatu material dapat belah atau bahan fisil, kemudian apa yang terjadi di sana disimulasikan semua, apakah dia terjadi hamburan, apakah terjadi reaksi fisi, produksi foton, kemudian tangkapan atau keluar. Ini sebenarnya ini aja yang terjadi pada code itu Monte Carlo ini. Jadi jangan bayangkan Monte Carlo-nya memecahkan persamaan transport, tidak. Jadi memang dia hanya mensimulasikan partikel dan interaksinya dia berikan gitu kalau terjadi. Kalau materialnya ini interaksinya seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan scale ya yang mencoba memecahkan persamaan transport dengan Monte Carlo. Kalau kita lihat Monte Carlo MCNP ini sudah cukup panjang perjalanannya dari 70 tahun yang lalu, ini diawali oleh Project Manhattan ya. Kemudian ini adalah diagram alir untuk kode MCNP. Kemudian OpenMC ini di tahun 2020 ini ada rilisnya. Jadi karena memang ini community code ya, code komunitas pencinta Monte Carlo ya, metode Monte Carlo, dan umumnya juga peneliti nuklir ya yang dirilis oleh MIT, itu memang dia berkembang terus. Jadi 2020 ini merilis tentang serangkaian fitur khusus ya untuk filter functional expansion Pauli ya. Jadi awalnya MCNP juga sudah mengembangkan ini, fitur FET ini, functional expansion Pauli, tapi masih riset-riset di kampus ya. Jadi dan itu hanya dimiliki oleh si code developer, tidak si MCNP-nya atau pengembang MCNP-nya. Jadi ya, kita kembangkan sendiri. Peneliti itu di 2005, Grassman ya kalau nggak salah itu coba mengembangkan functional expansion Pauli di MCNP. Cuman ketika kita beli code MCNP ya tidak ada fitur ini, karena emang dia fitur tersendiri yang dikembangkan oleh mahasiswa di suatu universitas gitu ya. Nah, MCNP melihat celah ini, OpenMC nggak celah ini, jadi ada fitur baru yang filter khusus. Jadi ini
memungkinkan terjadinya penggandaan perhitungan di satu set ya. Jadi dengan menggunakan fungsi polynomial, Legendre dan Jernicke, jadi ini cukup powerful untuk kita mengetahui perilaku flux dan reaction rate ya dari suatu teras reaktor gitu ya. Jadi istilahnya menggandakan lah ya. Jadi kita dapat gambar yang lebih smooth, dapat gambar yang lebih detail gitu. Kemudian paralelisasi metode Monte Carlo. Jadi pola komunikasi algoritma master slave yang digunakan. Jadi memang kemampuan MCNP ini dan OpenMC ini memang dimungkinkan secara paralelisasi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan paralelisasi metode Monte Carlo ini secara umum itu ada dua, yaitu ada distributed memory dan shared memory. Jadi secara umum kalau kita ada terinstall di laptop kita atau di PC kita atau di mesin kita, kalau MCNP harus dikenali PC ini, laptop ini punya kemampuan berapa CPU gitu. Tentu kita harus gunakan share memory nih OpenMP ini. Jadi kenalin dulu kita mau pakai berapa core gitu ya. Jadi ada juga dengan OpenMP. Jadi kalau dia terpisah gitu mesinnya, yang seperti HPC yang kita gunakan sekarang itu menggunakan paralelisasi distributed memory. Nah ini semua memungkinkan dilakukan di MCNP dan OpenMP. Jadi ada lintas node atau share memory di dalam PC kita atau laptop kita. Kemudian juga saya mempelajari konsep skema burn-up candle. Ini saya langsung ke Jepang ketemu Profesor Takaki Sensei dan Profesor Sekimoto untuk belajar candle, karena awal-awalnya tuh seperti saya bilang, saya sebutkan di depan, jadi proposal saya itu awalnya ingin fokus ke paralelisasinya, tapi ada beberapa pendapat bahwa kalau kita fokus ke coding komputasi paralelnya itu memang tidak terlihat fisiknya ya, fisika fenomena fisikanya. Akhirnya saya kembangkan karena masih ada waktu untuk konsep skema burn-up candle. Ini ternyata skema burn-up candle ini adalah pemikiran revolusioner ya. Mungkin ke depan ketika berkembang, ini ide ini mungkin 20-30 tahun lagi belum bisa diwujudkan, tapi ini adalah ide yang secara teori mungkin dilakukan. Dan ini juga dilihat oleh Bill Gates. Jadi kalau kita lihat visi Bill Gates melihat bahwa dia mendukung atau membuat TerraPower, ini konsepnya seperti ini, ada traveling wave reactor. Jadi kayak candle ini adalah constant axial set neutron plug. Jadi bentuk aksialnya konstan nih dari neutron plug-nya, nuclear density, power flux selama dia menghasilkan energi. Jadi ada burning region di sini, ada press fuel. Jadi press fuel ini yang akan menyupport bahan bakar berikutnya setelah burning region ini terbakar. Jadi kalau ini adalah fossil fuel-nya, ini fertilnya. Jadi dia akan setelah dalam waktu tertentu akan memberikan sumbangsi fertil gitu ya setelah pembakaran. Jadi kalau kita lihat tadi di depan akan tercipta juga bahan bakar baru ya, fisil baru, material fisil baru dengan adanya neutron selama pembakaran. Nah ini konsepnya, ini ada burn up, jadi dia turun ke bawah seperti prinsip pembakaran lilin, kemudian di refueling lagi, seperti itu kira-kira. Kemudian desain dan metodologi penelitian, ini juga ini detailnya yang dari di depan. Jadi kami melakukan analisis material, semua material teras penuh dengan MCNP dan OpenMC. Kemudian juga melakukan modifikasi optimasi rasio H/D, jadi ada teras pancake, tall, dan balance ya. Tadi saya bilang mungkin kalau teman-teman Bapeten melihat ini rasanya nggak implementatif, tapi kalau kita masuk memang ini saya melihat ini adalah rimba penelitian yang luas sekali ya. Jadi melakukan pemodelan simulasi terhadap geometri material, cross section database, planning simulasi dan portfolionya, kemudian juga ini melakukan mensimulasikan ukuran geometri, rasio per D, ada pancake, balance, tall, juga melakukan konfigurasi teras selimut. Jadi ada bagaimana kalau dia heterogeneous secara radial, kemudian homogeneous hanya di tengah saja atau aksial. Kemudian juga melakukan optimasi, kemudian juga menerapkan implementasi skema pembakaran candle, kemudian melakukan analisis startup dan power plant. Nah ini memang kendalanya di sini, tantangannya ada power platooning untuk candle.
Kemudian kita masuk ke sistem spesifikasi sistem komputasi paralel. Jadi di ITB, di Lab ITB ini saya sama Pak Jaki dipinjemin satu klaster ya. Ini arsiteknya ini kita punya 32 CPU, malah yang saya gunakan sekarang ini ada 40 CPU, jadi dia ada 8 core dengan 2 thread dan 2 soket, jadi totalnya 32. Kalau kita bandingkan dengan Bapeten yang miliki gitu ya, Bapeten harusnya kita bersyukur ini luar biasa besar ya. Kalau kita punya 20 core, berarti kali 2 thread, kali 2 core, kali 2 soket, berarti ada 80 CPU untuk yang bisa kita gunakan. 80 kita punya 4 node, berarti 80 kali 4, 320 CPU yang akan kita bisa manfaatkan untuk menghitung. Ya, luar biasa fasilitasnya. Ya, tentu ini juga yang menjadi dasar kenapa saya mengambil topik yang di atas. Kemudian secara umum kita masuk ke hasil dan pembahasan ya, hasil dan diskusi. Secara umum tuh saya mendapatkan 5 topik bahasan. Saya membagi 5 topik bahasan. Yang pertama tuh yang saya lakukan adalah perhitungan desain perangkat bahan bakarnya dulu. Saya bandingkan dengan MCMC dan OpenMC. Jadi ada beberapa kandidat bahan bakar yang dianalisis, yaitu karbida, nitrida, dan logam. Terlihat di sini OpenMC yang saya coba dari saya mencoba. Lanjut ya. Saya cek di chat ini ada beberapa pertanyaan tapi nanti ya. Jadi saya cepat aja mungkin. Jadi terlihat bahwa perbandingan hasil perhitungan beberapa bahan bakar ini memiliki sedikit perbedaan. Makanya tertinggi hanya cuma 1% ya di bahan bakar nitrida. Kemudian juga melakukan teras. Jadi MCMP yang kedua ini, paper yang kedua ini. Jadi tiap bagian ini adalah menghasilkan beberapa paper ya. Jadi yang kedua ini coba saya membandingkan MCMC yang paralel. Jadi coba berapa thread yang kita gunakan dari 1 sampai 32, signifikannya menurun ya. Yang sederhana, kasus yang paling sederhana biasanya 36 menit bisa turun sampai 3 menit ya. Kemudian ini hasil profil flux dan untuk XY-nya. Kemudian ini adalah burn up-nya. Jadi terkait pertanyaan nanti kita ketemu. Kemudian juga, nah ini yang topik yang ketiga adalah perhitungan pemilihan material reflektor GSR. Jadi saya coba pilih satu daya 250 dengan tinggi tertentu, bahan bakarnya MOX, dengan jumlah tim bahan bakar 125 dan pada teras juga 127, artinya ada 7 lingkaran di sini ya. Dan ini juga saya coba sampaikan, tawarkan ada regulating rod dan harden rod. Kemudian kami melakukan pemilahan ya material reflektor. Jadi seperti kita tahu untuk gas ke fase reaktor ini, terutama reaktor tercepat ini memang tingkat kebocorannya tinggi. Jadi kita harus mencari material reflektor yang baik, yang memiliki kemampuan refleksi yang baik, kembali memantulkan elektron ke dalam teras. Jadi ada 8 yang coba kami tawarkan yang memiliki kemampuan albedo. Jadi kalau screening awal kita melihat albedonya di atas 75. Jadi albedonya ini perbandingan absorpsi dan scatteringnya. Ini kami coba sampaikan gambar penampang reaksi tangkapan dan hamburannya. Kemudian coba ketebalan juga. Coba kami analisis, ternyata dapat ketebalan 60 cm itu cukup optimal ya. Kemudian melakukan evolusi, kita mengecek massa dari uraniumnya 235 dan PU 239, kemudian coba menyajikan perbandingan distribusi flux, distribusi laju reaksi pada saat beginning of life dan end of life. Kemudian juga coba membandingkan, mencari data-data detailnya, flux maksimum dan flux rata-ratanya, termasuk laju reaksi dan laju reaksi rata-ratanya diperoleh. BEO ini adalah material yang baik, yang
yang baik ya untuk sebagai reflektor. Kemudian juga kalau kita lihat distribusi fraksi daya dari beberapa reaktor saat beginning of life dan end of life. Ini fraksi bakarnya. Jadi ketika BO kita gunakan, waktu operasinya jauh lebih panjang. Jadi batasannya kalau kita long life kan berarti kan kita ingin mendapatkan K efektifnya masih di atas 1 gitu ya. Ini screeningnya hanya itu kalau kita perhatikan dari evolusi K efektif ini. Jadi kita dapatkan BO dan SC ini bisa memberikan di atas 250. Walaupun ini kalau kita lihat ini angka yang besar ya. Dan ini hanya masih teori. Kalau kita bandingkan PWR dan BWR itu sangat jauh rendah di bawah ini. Kemudian juga saya menganalisis atau menyajikan gambar tentang total kebocoran neutron dari tiap-tiap material bahan bakarnya. Kemudian coba melakukan memplot distribusi energi pada saat beginning of life dan end of life. Kemudian bagaimana perilaku distribusi aksialnya. Kemudian topik yang keempat itu adalah ini paper yang lain berikutnya adalah melakukan perhitungan rasio H per D, H per diameter, ini ya, konfigurasi core blanket. Jadi konfigurasi core blanket yang kita variasikan, homogeneous, heterogeneous secara radial atau aksial yang tadi dengan tampilan radial desain modular seperti ini. Jadi idenya dari sini. Jadi ini adalah ilustrasi desain reaktor dengan pertimbangan neutronik. Jadi kalau sangat H per D ini berarti kalau sangat tinggi berarti ini akan dibatasi oleh thermal stability. Ini akan memberikan pressure drop yang tinggi di sini. Tapi kalau rendah, H per D-nya H per D diameternya terlalu besar nih dihambat oleh neutronic limitnya. Jadi nanti bahan bakar yang di ujung malah tidak tersentuh atau untuk terjadi reaktivitas. Kira-kira seperti itu pemikiran sederhananya. Dan juga melakukan sketsa plot of tendency ini yang tadi homogeneous, aksial, dan radial. Ini hasil simulasi yang dibangkitkan oleh OpenMC. Kemudian ini desain pemodelannya. Jadi teras pancake seperti apa ketika hanya pancake itu berarti diameternya lebih besar, paling berarti D sama dengan H, H-nya, kemudian sol itu H lebih besar daripada D. Jadi yang saya kunci di sini adalah variabelnya adalah volumenya tetap ya di sini ya, biar kita bisa lihat analisis mana yang lebih baik memberikan dalam banyak aspek yang akan kita tinjau dari parameternya. Jadi saya bandingkan distribusi flux, jadi ada 3 di sini ya. Jadi 3 kali 3 kira-kira ada 9 ya. Kemudian saya 3 saya sajikan. Jadi bagaimana konfigurasi distribusi radius terlaju reaksi pada teras pancake. Ini untuk beginning of life-nya, ini of life-nya terlihat ternyata homogeneous ini jauh lebih stabil. Dan juga keefektifnya memberikan evolusinya, evolusi 235-nya juga lebih baik dan 239-nya. Kemudian balance, kemudian ini yang solve. Kemudian juga saya tadi ada functional expression tally, jadi kita coba terapkan bagaimana menghitung flux-nya. Jadi kita bisa lihat profil dari distribusi flux secara aksial di teras pancake, balan, dan sol. Kemudian juga ini adalah pakai Jernicke ya, dan terlihat bagaimana profil flux-nya. Ini yang radial, ini yang aksialnya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah seberapa powerful functional expression tally ini dalam menggandakan flux yang ada gitu. Nah, ini adalah perbandingannya distribusi flux teras dengan mesh 350 dan dengan Jernicke radial atau dengan kita terapkan PET. Jadi PET ini juga tergantung ordernya, jadi makin ke atas malah makin kabur gambarnya, makin ke bawah juga makin tidak akurat gitu. Inilah perbandingannya. Perbandingan distribusi flux teras order 5, coba saya bandingkan 5, 10, 50, dan 100. Ya, terlihat ya, kalau kita perbesar order running-nya pun gambarnya malah tidak terlihat. Kalau 5 malah tidak
tidak sejelas ini. Tapi itulah kira-kira. Kemudian ini perbandingannya. Juga kami melakukan analisis parameter netronic yang lain, yaitu ada konversi rasio untuk beberapa daya, variasi daya, kemudian juga melakukan evolusi, melihat evolusi keefektif dari beberapa variasi daya. Nah, terakhir adalah perhitungan candle GFR umur panjang. Jadi candle ini menarik karena memerlukan flux yang besar ya. Jadi ini saya mulai dari daya yang terbesar yaitu 600 megawatt thermal dengan tinggi 250. Jadi karena memang harapannya ketinggian ini tinggi seluruh teras ya. Kalau dibandingkan yang tadi masih 150 sampai 200, ini cukup kita tambah 50 cm untuk mendapatkan kita bisa memberi slot untuk blanketnya atau preview-nya, kira-kira seperti itu. Ini itunya tampilan aksialnya. Ini UPUN yang saya gunakan di sini. Kalau kita lihat nih gambarannya ini memang seperti lilin ya, yang atasnya ini yang terbakar, yang bawahnya kita support dengan PWR stand fuel. Yang atas ini kita bagi lagi percentage fisilnya 10%, 7,5 dan 5%. Ya seperti ini ya. Ini yang dibakar pertama tentu yang atas, kemudian baru spent fuel ini menjadi bahan fisil. Nah, ini input bahan bakar untuk PWR-nya. Ini evolusi. Kalau kita lihat ini efektifnya pertama setelah 30 tahun ini didominasi oleh fresh fuel ya. Fresh fuel sudah menggantikan bahan bakar awal kita untuk menghasilkan reaksi fisi. Ini ilustrasinya, saya coba gambarkan bagaimana bahan bakar tersebut berubah. Awal-awal itu di beginning of life sampai tahun ke-30 itu memang dibakar di bahan bakar bahan bakar starternya, yaitu bahan fisi awal. Kemudian setelah 40 tahun ya terjadi pergeseran. Ini bahan bakar yang di bawah spent fuel tadi sudah mampu memberikan reaksi fisi. Seperti ini kira-kira ilustrasinya. Ini terjadi, lihat batasnya tadi, batas di 100 cm pertama ya. Ini ke bawah ini 150. Kemudian juga saya menyajikan distribusi plugnya. Ini masih pakai mesh. Dan ke depan bisa dihitung juga pakai PET, functional expansion poly. Kita lihat distribusi plugnya menurun. Memang ini saya kerjakan berbarengan atau di bawah bimbingan Pak Akti Sensei ya, Pak Sensei dan Pak Sekimoto. Beliau juga minta beliau juga minta saya untuk terus mengembangkan ini karena ada beberapa hal yang beliau lihat perlu perbaikan. Kemudian juga ini adalah distribusi plug aksial menggunakan aksial legendary polinomialnya, bagaimana memang plug itu bergerak dari atas, dari tinggi teras 0 sampai 100, ini tadi adalah nih starter fuel ya, bergerak di awal sampai 40 tahun pertama, kemudian setelah 60 tahun terlihat pergerakan fisilnya atau reaksi fisinya. Kemudian ini adalah ilustrasi burning of fuel like candle. Jadi ini adalah saya ambil dari presentasinya Bill Gates, di mana-mana beliau ingin menerapkan konsep pembakaran bahan bakar itu ya seperti ini. Dan ini adalah hasil perhitungan. Ini evolusi plutoniumnya. Jadi semua material kita analisis. Kemudian ini adalah kompresi rasio. Dan bagaimana dia berubah setelah akhir perhitungan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada tahap awal penelitian kami melakukan perbandingan dan didapat maksimum perbedaan itu hanya 1,0782% untuk bahan bakar UPUN, kemudian UPUN merupakan kandidat terbaik, kemudian juga kami melakukan model paralelisasi dengan 32 thread.
Kemudian juga melakukan pemilihan material reflektor dan memperoleh material DO ini adalah kandidat reflektor yang baik. Kemudian juga melakukan penelitian tentang rasio tinggi diameter atau H per D dan melakukan analisis konfigurasi teras selimut. Kemudian juga melakukan, jadi kalau kita lihat di sini perhitungan variasi daya juga kami lakukan dan memberikan breeding gain sebesar 0,2. Kemudian juga kami melakukan penelitian candle GFR menggunakan bahan bakar bekas PWR, memberikan kurva distribusi pak axial berubah sepanjang teras pertama 100 cm sebagai starter fuel, kemudian bergerak sepanjang bahan bakar segar sekitar 50 cm setelah pembakaran selama 30 tahun. Kemudian yang terakhir adalah variasi candle GFR boleh. Jadi untuk daya yang rendah memang candle ini tidak berfluktuasi, tapi setelah meningkat, terutama di 600 MW terjadi fluktuasi karena tadi saya sebutkan memang fluxnya untuk skema burn up candle ini cukup besar. Kemudian dari penelitian ini atau disertasi ini saya mempublikasikan beberapa. Jadi ada yang sudah publish, jadi ada yang publish itu sekitar 5, 6 sama yang terakhir dan itu. Kemudian juga ada yang publish di ini yang mungkin menjadi syarat lulus itu adalah reflector material selection ini di IJER jurnal Q1 International Journal of Energy Research, kemudian juga di beberapa conference. Kemudian yang terakhir ini saya masih ada satu yang under review kedua sudah juga muncul yang tanggapannya ada sedikit lagi yang perlu perbaikan. Disubmit pada bulan April pada tanggal 20 April 2020. Ini programnya dengan Pak Sensei, kemudian final presentation dengan Sekimoto. Kemudian saya alhamdulillah sudah lulus mendapatkan output. Ini adalah outputnya. Saya dapat ijazah, dapat transkrip. Alhamdulillah tidak dipersiapkan, terpilih sebagai lulusan terbaik dokter fisika FMIPA ITB. Nah, ini adalah topik penelitian yang dibahas tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Pak Helen. Jadi cukup banyak yang sudah dipresentasikan. Di chatbox sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan dari yang pertama dulu dari Pak Petit. Ini karena koneksinya tidak stabil, jadi beliau menuliskan di chatbox. Berapa burn-up yang diperkirakan dari GFR? Kemudian sebagai perbandingan, riset di LWR sekarang berusaha mencapai burn-up 70 GWD per metrik ton uranium. Gitu. Mungkin ini dulu, silakan Pak Elan. Ya, terima kasih Pak Aziz. Jadi untuk GFR ya, tadi sudah saya sampaikan datanya juga untuk burn up. Burn up itu cukup tinggi yang kami dari saya coba. Perlu saya share lagi Pak? Ya silakan. Atau disebutkan kisarannya ya, berapa? Iya. Dari ketika saya melakukan analisis reflektor itu terendah aja 180 ya, 180 gigawatt day per metric ton heavy metal. Jadi kalau untuk BEO itu bisa besar dari 250 gigawatt day per metric. Ini tentu nilai yang di atas kertas ya. Ketika realnya tentu akan ada parameter lain ya seperti material dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Aziz. Baik, ada tanggapan dari Pak Petit? Apakah masih online? Terima kasih atas informasinya ini. Jadi memang kalau fast reaktor itu hampir semuanya menjadi debreeding ya. Uranium 238 itu bisa mengalami proses fisi gitu ya. Berapa banyak dari uranium 238 mengalami proses fisi di akhirnya? Maaf,
banyak apa tadi yang terakhir saya kurang tangkap. Maaf, koneksi kurang baik. Ini dari apa proses breeding tadi dalam gas fast reaktor itu berapa persen uranium 238 yang mengalami fisi? Saya coba share kali ya Mas ini ya. Ya, silakan. Ya. Pak Petit, terdengar ya? Ini tadi yang disampaikan terkait fraksi bakar. Jadi betul harapan ketika kita mendesain fast reaktor itu memang ada kemampuan breedingnya. Tapi tidak semua desain itu akan menghasilkan reaktor yang memiliki kemampuan breeding. Nah, itu yang perlu kita optimumkan gitu loh Pak. Jadi terkait persentasenya ini menarik nih Pak. Saya malah belum detail ya dapat persentasenya. Tapi saya bisa tunjukkan bahwa reaktor ini sudah terjadi breeding. Contohnya ini ya. Kita lihat ini ya. Di gambar 441 ini adalah evolusi PU239 pada teras selimut ya. Jadi kalau kita perhatikan pada awal-awal di selimut berarti kan di fertil ya. Di fertil ya ini ya. Belum ada nih, terlihat nih belum ada material plutonium 239. Setelah beroperasi atau efektif fuel powerful years-nya terjadi di sini, terlihat ada penambahan plutonium 239 selama operasi. Nah, ini yang kita perhatikan, gitu ya. Kontribusinya juga cukup banyak ya kalau di Candle kita lihat setelah 30 tahun malah fisil yang diproduksi itu atau plutonium yang dibakar itu adalah yang berasal dari U238-nya. Gitu Mas Tertib. Tapi kalau persentasinya, maksudnya persentasi kontribusinya ya tadi ya, di depan tuh sebenarnya sudah kita sudah sama-sama tahu di sini. Sorry. Di dasar teori ya. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat ini ya, jadi ketika reaksi apa yang terjadi di MOX ya, saya itu ini agak tutup dikit. Ya, apa yang terjadi di MOX ya reaksinya ini ya. Jadi kalau kita gunakan 65% fisil ya dengan 7% PU ya. PU ini berarti kan kita menambahkan mengenrich PU. Tapi kan semua PU yang tadi saya sebutkan metriknya ini hanya 65% yang fisil gitu ya. Ini metriknya sebelah kiri ya. Jadi 65%-nya fisil. Jadi kalau ada 238 93%-nya adalah, gampangannya kalau kita lihat reaktor sekarang atau itu ini di-enrich dengan plutonium 7%, tapi 7% itu bukan fisil semua, hanya 65%-nya yang fisil gitu ya. Jadi ada 7%, ada 93% gitu ya. Nah, 3%-nya itu menjadi fission product kan.
Berarti ini kan ada 7% ya, 3%-nya menjadi finished product, 4% ini menjadi PU lagi masih tersisa PU-nya, spent fuel ya. Nah, nuklir bahan, tapi masih ada 65% fisil, 55% persil. Jadi hanya 5% yang terbakar. Nah, 238 pun juga terbentuk nih akan menyumbang PU kontribusi PU 3%. Dan 5%-nya 2%-nya menjadi finished product, 1%-nya menjadi PU. Ya, jadi kalau dari sini dapat 4%, dari sini 1% ya. Jadi totalnya di akhir end of life itu finished product-nya 5%, kemudian PU-nya masih ada 7%. 5%-nya dari yang tadi, yang 7% ini, 4%-nya, 1%-nya dari yang tercipta akibat breeding. Dan sisa di akhir juga masih tersisa 238. Ini juga masih bisa dimanfaatkan untuk pembakaran. Itu Pak Petit, Mas Petit, mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih jawabannya Pak Helen. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Joko Hari. Untuk Netronic Simulation GCR, bahan bakar Pebble yang mengalir secara probabilistik, bagaimana analisisnya menggunakan software yang sama? Silakan Pak Helen. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba baca ulang ya Pak. Jadi untuk Netronic GCR, maksudnya mungkin GFR ya di sini ya, Gas Cool Fast Reactor, bahan bakar Pebble. Jadi bahan bakar Pebble yang mengalir secara probabilistik bagaimana? Jadi saya tidak menggunakan Pebble ya, tadi di depan menggunakan pin fuel type. Jadi bahan bakar bertipe pin, seperti standar PWR, BWR lah. Tapi kalau BWR kan itu kan thermal reaktor. Nah ini tidak ada moderatornya gitu. Bagaimana analisisnya menggunakan probabilistik ini mungkin maksudnya dengan Monte Carlo. Bagaimana analisisnya menggunakan software yang sama. Kalau untuk Pebble sebenarnya udah OpenMC sudah ada beberapa fitur ya untuk mensimulasikan Pebble reaktor ya untuk yang thermal ya. Pebble bed ya maksudnya mungkin itu ya yang HTR. Gitu Pak Joko. Kalau untuk MCNP ya ada beberapa fiturnya dan kayaknya Pak Dwi Irwanto juga sudah membimbing mahasiswa untuk menganalisis Pebble bed reaktor. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Pak Adis. Ada tanggapan Pak Joko? Terima kasih Pak Helen. Jadi ini saya kaitkan bahwa tadi kan analisisnya menggunakan pin. Kalau pin kan sudah jelas semuanya. Tapi kalau Pebble itu kan ada saat dia mengalir, dia berputar sehingga dan kemudian menempel ada void di antara Pebble dan sebagainya, sehingga itu kan tentu ada unsur determinis unsur probabilistiknya ya. Nah untuk hal seperti itu apakah masalah probabilistik ini itu apakah juga di cover di dalam software yang karena kalau kita ini memang kasusnya ada di gas cool reactor seperti misalnya yang ada di di mana di Cina dan kemudian ya didesain oleh Batan itu ya ini alternatif aja kalau kita menggunakan fuel. Kalau fuel pin itu nggak ada masalah karena fix, tapi kalau kita menggunakan fuel dalam bentuk yang Pebble, karena Pebble kan dianggap lebih mudah karena dia bisa sirkulasi sehingga untuk ininya fuel manajemennya itu bisa lebih kontinu sehingga tidak harus tiap berapa tahun berhenti bekerja untuk kemudian fuel management, berhenti operasi untuk fuel management, tapi terus bisa continue terus lah. Kalau kita mau menggunakan Pebble seperti itu bagaimana analisisnya? Karena kita ada void antar Pebble sehingga mungkin tidak fix ya, tidak deterministik analisisnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, memang kalau kaitannya dengan Pebble itu ada double heterogeneous ya. Dia kita tahu ada Pebble-nya, ada trisonya sendiri juga kan punya proteksi juga. Nah ini mungkin seperti yang
dikembangkan oleh Kel mungkin Pak. Kita coba mensimulasikan atau memodelkan dua heterogeneous itu. Tapi kalau saya perhatikan di OpenMC udah ada fitur seperti itu Pak, untuk menganalisis itu Pak. Kalau untuk netronic kan memang yang hanya kita tinjau kan parameter netroniknya ya Pak ya. Mungkin terinteraksi dengan pendinginnya untuk kita mengetahui kaitannya dengan thermohidrolik misalnya itu mungkin, atau dengan fuel management itu mungkin pendekatan yang berbeda lagi Pak. Mungkin itu Pak. Ini kayak Pak Dadi juga ada papernya yang kemarin best paper di itu yang tentang double heterogeneous. Silakan Pak Dadi. Ya, terima kasih Pak Helen. Mungkin ingin menambahkan, iya Pak, itu nanti bisa dengan kombinasi void fraction. Jadi antara paper tersebut kan nanti ada void. Itu ada beberapa korelasi yang digunakan dan ada beberapa code yang sudah menggunakan korelasi itu. Jadi memang dipertimbangkan benar Pak Joko. Itu memang terkait ini yang saya kerjakan ya Pak Helen ya. Jadi bukan ini. Seperti itu sih Pak Joko. Jadi memang ada korelasi yang akan memperhitungkan void fraction yang ada di dalam teras pebble bed seperti itu. Dan itu sudah digunakan beberapa code. Tapi untuk OpenMC saya nggak tahu karena belum pernah menggunakannya. Ada di Serpan sudah ada, di beberapa code sudah ada. Demikian Pak Helen. Terima kasih Pak Helen. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Dadi. Terima kasih Pak Helen. Ya, terima kasih Pak Joko. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Fibra Roma Firmanda. Ini mungkin saya perlu berinformasi sedikit tentang Mas Fibra ini ahli HPC nih Bapak Ibu dari universitas. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin magang tentang bagaimana menjadi admin HPC, programming di HPC, ini kita punya ahlinya Mas Fibra ini. Pertanyaan dari Mas Fibra ini adalah apakah metode komputasi paralel OpenMP ya di HPC hanya bisa digunakan di satu node saja atau bisa juga menggabungkan beberapa node? Silakan Pak Ilan. Ya, terima kasih Mas Fibra. Ini sebenarnya rekan saya diskusi terkait komputasi paralel. Jadi beliau sebenarnya sudah cukup paham nih dengan ini. Memang kalau untuk OpenMP yang kita punya, jadi memang embedded, kalau kita pertama OpenMP ya, ketika menginstal pertama itu memang dia akan mengenali code masternya master mesinnya dulu, dan itu hanya digunakan share memory tadi itu. Jadi kita gunakan OpenMP. Kalau untuk node-node kita terhubung itu menggunakan OpenMPI, gitu Pak. Jadi kalau OpenMP betul untuk satu node karena memang skemanya hanya untuk share memory. Apakah bisa digabung node tersebut? Bisa, tapi kita dengan OpenMPI Pak sekarang misalnya. Mungkin itu Mas Fibra, ntar diskusi lebih lanjutnya ntar kita mungkin sama-sama kita belajar. Terima kasih Pak. Sebenarnya berarti mungkin dalam aplikasinya kalau di HPC Bapeten ini kalau mau running misalkan OpenMP itu hanya bisa di storage nodes aja gitu ya misalnya. Iya, kalau OpenMP ya. Iya. OpenMP itu di laptop kita pun OpenMP Mas. Kita kenalin. Jadi MCNP pun bisa menggunakan OpenMP. Karena memang dia satu node ya. Kita ada 6 core, ya kita bisa gunakan 6 core-nya untuk perhitungan. Selama ini memang teman-teman ngerunning MCNP-nya hanya satu core aja. Iya Pak, karena saya juga baru nyoba-nyoba kemarin tentang OpenMP ini, sepertinya dia justru lebih sederhana dibandingkan MPI ya Pak, karena MPI betul, OpenMPI. Installnya pun dia sebenarnya sudah tersedia di interpreter di komputer tersebut. Iya, betul Mas Mbak. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Joko lagi. Untuk simulasi reaktor Candle, apakah satu sudah memperhitungkan xenon poisoning? Yang kedua, penggunaan plutonium tentu memerlukan reprocessing. Bagaimana terkait non-proliferasinya? Silakan Pak Helen. Terima kasih Pak Joko. Ketika kita mau meninjau
poison ya, istilah xenon dan samarium itu ini kan pendek ya intervalnya ya. Jadi di 15 hari pertama, 7 hari pertama, atau 15 hari pertama mungkin analisis reaktor jangka pendek mungkin ini berguna kita analisis xenonnya. Tapi kalau udah long life ini relatif tidak relevan kita tinjau. Jadi memang akhirnya xenon dan poison ini udah xenon dan samarium ini udah terbakar gitu Pak. Jadi memang kami tidak analisis lagi xenon dan samariumnya. Gitu ya Pak. Karena memang kita long life reaktor. Kemudian penggunaan plutonium memerlukan reprocessing. Ya, ya ini memang kendala baru lagi ketika reprocessingnya, tapi malah ini penggunaan penggunaan yang kami tawarkan sebenarnya kan tidak plutoniumnya, tapi yang kita gunakan adalah spent fuel-nya. Kita tawarkan itu adalah pembakaran kembali spent fuel, gitu loh Pak. Jadi spent fuel itu malah proliferation gitu. Jadi malah kita, apalagi kalau kita menggunakan plutonium yang ada di nuclear weapon gitu Pak. Jadi malah ini mendukung proliferasi. Jadi kita coba membakar plutonium yang ada di senjata nuklir. Kira-kira seperti itu Pak. Ada komentar Pak Joko? Terima kasih Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak Helen. Untuk yang xenon poisoning, ya saya lupa, xenon poisoning itu akan muncul pada saat dia berhenti lama sehingga dia bertambah banyak dan akhirnya memang jadi sulit untuk startup lagi. Tapi kalau dia continue memang satu demi satu cepat untuk dibakar lagi ya. Yang kedua terkait dengan masalah ini plutonium. Jadi kalau yang dibakar adalah spent fuel itu tentu yang kandungan plutonium ini terbatas di dalamnya. Apakah memang yang akan digunakan hanya spent fuel ataukah kan seperti misalnya molten salt reaktor kan mereka mengambil saya lupa ada plutonium, ada juga uranium 233 ya yang diambil, kemudian dia setelah itu baru dibuat dalam bentuk matriks bahan bakar dan kemudian di burn. Nah, kalau yang di burn itu adalah spent fuel, itu apakah tidak ada isotop lain, ya justru akan menghambat proses fraksi bakar. Jadi ini yang saya pertanyakan. Tadinya saya berpikir bahwa yang akan dilakukan adalah mengambil plutonium dan kemudian buat dalam bentuk matriks dan kemudian di burn. Jadi tapi kalau yang di burn itu adalah spent fuel, itu apakah spent fuel itu bisa bermacam-macam kondisinya? Tentu nanti juga akan dibubuk, diolah lagi. Nah, dalam proses-proses pengolahan seperti itu kan ini. Jadi pada saat double fin misalnya itu kan ada udah ada void di dalamnya sehingga kalau dia dibakar lagi itu akan bisa sehingga akhirnya saat dia akan digunakan di dalam reaktor tentu dia dihancurkan dulu dan kemudian diproses untuk kemudian dijadikan fuel pin. Nah, jadi pada proses-proses seperti itu pertama untuk penghancur kembali dan kemudian diatur untuk kemudian dibuat fuel pin itu apakah representasi seperti itu diizinkan di dalam proliferasi yang pertama. Yang kedua, tapi kalau dia tetap dibuat dalam bentuk fuel pin bekas, fuel spent fuel bekas dan kemudian langsung dimasukkan dalam reaktor, itu apakah tidak ada korelasi terkait dengan isotop yang lain di dalam fuel spent fuel sehingga akan menghambat reaksi fisi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya coba jelaskan kembali bahwa memang jadi saya punya dua skema pembakaran ya di sini yang ditawarkan di disertasi ini. Pertama itu adalah standar GFR. Standar GFR itu memang menggunakan plutonium awalnya untuk fisil, tapi ada blanketnya. Ini yang kita simulasikan, yang kita modelkan konfigurasinya, apakah di secara aksial, radial, atau homogeneous yang fisilnya. Itu yang standar. Ada juga yang skema pembakaran dengan candle. Nah, candle ini juga sebenarnya press fuel itu adalah blanket kalau kita lihat di fast reactor biasa ya. Ini blanketnya, tapi press fuel ini dia mensupport. Pilihan-pilihan untuk blanket atau fertile itu kan nggak banyak. Ada natural uranium,
ada deflated uranium, ada spent nuclear fuel. Gitu. Jadi memang ini yang kita tawarkan, kita coba analisis tiga fertile fuel ini, fertile material ini untuk sebagai blanket. Tapi kalau untuk awal, betul kita tetap butuh reprocessing untuk dapat plutoniumnya sebagai starter fuel. Ya, seperti bahan bakar yang sekarang ini kita kan tetap butuh enrichment untuk 235 ini. Gitu Pak Joko, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Helen. Terima kasih Pak Aziz. Baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Helen. Pertanyaan berikutnya dari Pak Imron, DPIPN. Apakah sudah dilakukan analisis ULOF, unprotected loss of flow, dan UTOP, unprotected overpower pada jenis desain reaktor ini? Silakan Pak Helen. Ya, terima kasih Pak Imron. Pak Imron ini satu guru nih, bimbingan Pak Zaki. Jadi kayaknya hanya analisis metroniknya, jadi memang analisis keselamatannya nggak sampai sana, nggak sampai ULOP, loss of flow atau top overpower. Jadi memang kerjaannya ngedesain aja. Nah, desain terus ngeliat analisisnya. Untuk ULOP belum dan UTOP, tapi saya kebetulan Pak Jaki minta jadi asisten ya di sana untuk mahasiswa. Nah, ini kami juga melakukan analisis, tapi bukan untuk GFR yang disertasi saya. Analisis terhadap ULOP dan UTOP. Itu yang bisa disampaikan Pak Indra. Terima kasih Pak Helen. Ya, terima kasih Pak Imran. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Menik. Berapa lama waktu komputasi dengan HPC yang digunakan untuk satu variasi desain? Silakan Pak Helen. Ya, terima kasih Bu Menik. Jadi kalau satu teras itu satu perhitungan itu biasanya 1 hari Bu, untuk 30 tahun perhitungan, 30 tahun perhitungan ada burn up-nya ya. Jadi kalau dulu tuh bisa seminggu atau mungkin 1 bulan dengan HPC Bapeten bisa 1 hari Bu waktunya. Karena memang dia full dan long life, full teras, semuanya utuh kita simulasikan dan kita modelkan. Jadi 1 hari untuk 1 kali hitungan. Jadi kalau kita variasikan banyak ya tinggal kita kalikan aja. Gitu Bu. Dengan parameter sekitar 50.000 kali 250 iterasi. Partikelnya berapa Pak? 50.000 Ya, bisa dibayangkan lamanya. Jadi sekitar 1 juta lah kalau kita kalikan ya dengan iterasi 250 kali. Ya, itu dengan HPC Bapeten ya Pak ya? Iya, dengan HPC Bapeten. 1 hari kita dapat 1 hitungan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Baik, mungkin yang pertanyaan di chatbook sudah terjawab semua oleh Pak Helen. Kalau ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan secara langsung, dipersilahkan. Atau mungkin saya dulu, Pak Helen. Iya, siapa aja. Ya, mungkin tadi dianalisis bagaimana efek perbandingan H per D ya, H per diameter. Nah, mungkin di tabel itu cuman saran saja itu ditambahkan luas penampang dari masing-masing rasio H per D gitu ya, karena sebenarnya kita sudah bisa memprediksi kalau yang luasnya itu paling kecil ya dia efektifnya akan paling besar gitu. Dan itu akan tercapai kalau H per D-nya sama dengan 1 atau H sama dengan D begitu. Nah, jadi karena efektif itu berkaitan dengan kebocoran gitu. Semakin luas penampangnya maka kebocorannya akan semakin besar, efektifnya akan semakin kecil. Jadi itu korelasinya. Jadi saya rasa tabel itu perlu ditambahkan luas penampang dari masing-masing rasio H per D, yang pancake, kemudian yang H per D-nya sama dengan 1, kemudian yang silinder tinggi begitu.
Saya rasa itu untuk memberikan listening kenapa efektifnya kecenderungannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ajis. Ya betul Pak Ajis. Sebenarnya kalau kita melihat H per D ini juga tadi kan ada ilustrasi constraint ya, batasan ketika Metronic limit dan thermodynamic limit. Jadi ini juga menarik untuk kita lakukan analisis mana yang terbaik gitu ya. Dan juga konfigurasi teras limitnya. Betul, tapi sama seperti saya melakukan analisis kajian reflektor ya. Ini mungkin dari awal kita langsung bisa tebak ini albedonya atau massa jenis yang besar, yang tinggi itu akan memberikan pemantulan yang baik. Ternyata setelah kita analisis banyak hal yang bisa terungkap gitu ya Pak. Mungkin itu sih Pak tujuannya biar lebih verify lah. Terima kasih Pak Ajis. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau komentar juga silakan. Kalau nggak ada saya Pak. Ya, silakan Pak Yudi. Pak Helen, dari presentasi tadi yang cepat ini mohon maaf kalau saya kelewat ya. Mungkin dari ini bisa disampaikan lagi dari model atau desain yang dipaparkan, kemudian kita direview analisis keselamatannya. Asumsi apa yang tadinya diabaikan ya atau tidak dianggap karena kecil sekali atau tidak signifikan, kemudian menjadi pertimbangan tidak boleh diabaikan gitu. Dalam analisis keselamatannya, misalnya kita kan seperti menilai dokumen perizinan dari pemohon izin. Nah, asumsi-asumsi itu kemudian menjadi perhatian kita sebagai nanti yang mengevaluasi atau mengkaji apa yang seharusnya tidak boleh diabaikan atau perlu menjadi faktor penting bagi pemodelan. Ada nggak? Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya susah ini. Yang saya sampaikan itu parameter yang saya anggap penting ya Pak ya. Tadi semua. Cuman ketika mencari parameter yang tidak penting, saya jadi agak kesulitan nih menjawabnya. Tapi kalau ya, nggak usah. Saya juga nggak tahu kalau saya tahu tuh nguji namanya. Saya nggak ngerti. Iya Pak. Iya, makasih Pak Helen. Iya, makasih Pak. Mungkin Pak Ajis bisa tambahkan atau Pak Dadi nih Pak. Silakan Pak Dadi. Silakan Pak. Enggak Pak Helen, saya mau tanya bukan. Saya mau tanya. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat ya Pak Helen sudah mulai. Terima kasih Pak Dadi. Dengan cum laude. Ini Pak Helen, saya tertarik dengan itu tadi yang MOX tadi. Ini kan memang sesuatu yang baru ya. Bisa nggak ya? Saya kan juga tidak terlalu mempelajari ini. Saya bayangkan pertama kita menggunakan flash. Nah, kemudian selanjutnya kita menghabiskan spent fuel yang ada. Bisa nggak itu kok seperti itu? Apakah mencukupi efektifnya? Jadi hanya pertama saja, critical time pertama itu menggunakan fresh dengan menggunakan U235 atau apa gitu. Nah, selanjutnya kita pakai PU hasil produksi apa namanya yang fisil tadi untuk operasi selanjutnya sampai dia di dekom seperti itu. Bisa nggak skenario seperti itu ya? Untuk menghabiskan, kan memang tujuan generasi 4 ini kan salah satunya menghabiskan spent fuel ya, dengan cara apa ya, limbah lah, kita habiskan limbah ini dengan cara digunakan kan seperti itu. Terima kasih Pak Helen. Terima kasih Pak. Ya, kalau secara ide bisa Pak, dan memang fast reactor ini sangat support ya untuk skema closed fuel cycle ya istilahnya ya. Jadi langsung balik lagi ke reaktor spent fuel-nya gitu. Secara teori pun mungkin gitu. Jadi memang kita menciptakan bahan fisil baru itu di dalam reaktor. Tapi harapannya
bagaimana bahan fisil baru yang tercipta itu ikut terbakar gitu kan, problemnya di situ. Nah, makanya kita hitung ada conversion rasionya, seberapa tinggi sih desain ini memberikan conversion rasio bahan bakar baru tersebut terbakar gitu Pak. Tapi secara ide bisa Pak, dan memang itu tujuannya gitu Pak. Kalau mungkin saya teringat Pak Dadi pernah nanya ke Pak Andang ya waktu, iya Pak Andang, apakah ke depan kita nggak perlu 235 lagi gitu ya, nggak perlu nge-address lagi. Ya rasanya untuk starter fuel ya, skemanya untuk starter fuel bisa. Kita tetap perlu fisil ya. Cuman kan fertil ini kan sebagai support ya untuk bahan bakar setelah ada di reaktor gitu ya Pak. Setelah kena neutron kan dia berubah menjadi fisil gitu ya. Jadi tetap untuk reaksi fisi pertama kita tetap memerlukan fisil material, entah PU239, U233 atau U235. Gitu Pak Dedi. Iya. Ya, terima kasih Pak Helen. Iya, sama-sama Pak. Dr. Helen, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Sedikit Pak Aziz. Oh ya, silakan Pak Joko. Tadi menyambung tadi Frances dan juga tadi pertanyaan Pak Dedi itu memang menarik. Jadi kalau kita lihat di molten salt reactor MSR itu kan gabungan dari beberapa unsur yang fertil dan fisil. Jadi, nah kalau seperti itu kecenderungan untuk reaksi fisinya itu dapat berlanjut secara continuous itu akan bisa lebih jelas daripada kan, karena kita sudah perhatikan itu kita sudah perhitungkan semua berapa kebutuhan untuk fraksi bakar untuk yang pertama fertil, yang fisil ya, yang kemudian untuk mengubah dari fertil menjadi fisil dan sebagainya, sehingga kita sudah bisa mensianarikan. Tapi kalau itu kita buat yang full spent fuel itu memang agak lebih sulit untuk dapat meyakinkan bahwa semua U238 yang ada itu dapat berubah menjadi protein PU239 dan seterusnya. Jadi itu memang secara praktis agak lebih sulit. Apalagi kalau kita lihat misalnya pada spent fuel itu ada ada void yang ada di dalam bahan bakarnya, itu juga menyulitkan, sehingga secara praktis itu memang harus banyak yang masih dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya betul Pak. Jadi yang menarik kalau kita kaitkan dengan Torkon ya, Torkon tuh dia 235 plus thorium. Saya juga tanya, saya tanya kenapa tambah thorium? Mereka berpikirnya sederhana aja. Jadi dengan adanya thorium itu kan memperpanjang umur reaktornya. Padahal reaktornya itu kalau kita lihat belum cukup panjang ya, masih tiap 4 tahun sekali dia ganti can gitu kan. Ya kan 4 tahun dengan alasan material reseptornya ya, moderatornya yang terbatas gitu. Mungkin itu Pak, mungkin juga kita perlu evaluasi seberapa lama kemampuan 235-nya memberikan reaksi fisi jika tidak atau kita hilangkan thoriumnya gitu. Dan seberapa besar kontribusi thorium ini? Karena memang thoriumnya itu sekitar 80%-nya ya Pak. 80 atau 68%-nya itu. Thorium kan ada make-up tank, ada thorium tank gitu kan. Dan yang mendominasi dari fuel itu adalah thorium. Gitu. Itu mungkin Pak. Tambahan atau tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Helen. Mungkin kita beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu kesimpulan FGD dan penutupan. Mungkin Pak Yudi dipersilakan Pak. Silakan ditutup aja Pak Aziz, kesimpulan secara umum aja Pak Aziz. Baik. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Andalas dan Universitas Sriwijaya, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari unit kerja lain di luar P2ST PIBN,
Semoga apa yang dipresentasikan oleh Pak Helen ini memberikan pengetahuan tambahan bagi kita terkait dengan keteknikan nuklir, khususnya adalah fisika reaktor. Kemudian diskusi yang sudah kita laksanakan terkait realisasi kerjasama antara Bapeten dengan Universitas Andalas dan Universitas Sriwijaya, semoga bisa terimplementasikan dan terrealisasi sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik Bapeten maupun pihak universitas. Nanti jika memerlukan diskusi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi salah satu dari kami, apakah ke saya, Pak Yudi atau Pak Helen atau yang lainnya untuk teknis pelaksanaan atau implementasi dari kerjasama. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.